Selamat datang di channel History Room. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perdagangan budak Atlantik atau yang biasa disebut juga tragedi Middle Passage. Perbudakan budak di Middle Passage adalah salah satu bagian paling gelap dalam sejarah umat manusia. Dalam video ini kita akan menjelaskan secara rinci tentang sejarah perbudakan budak di Middle Passage dan dampaknya pada masyarakat modern. Perdagangan budak Atlantik adalah sistem jual beli manusia yang berlangsung dari abad ke-16 hingga ke-19. Jutaan orang Afrika diculik dan dijual ke Eropa serta Amerika untuk dijadikan tenaga kerja paksa. Praktik ini didorong oleh kebutuhan tenaga kerja di perkebunan serta keuntungan besar bagi pedagang Eropa. Negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Prancis berperan besar dalam perdagangan ini. Perdagangan ini berbentuk segitiga. Eropa mengirim barang dagangan ke Afrika, Afrika mengirim budak ke Amerika, dan Amerika mengirim hasil perkebunan ke Eropa. Sistem ini memastikan arus perdagangan tetap berjalan dengan budak sebagai bagian utama yang memungkinkan ekonomi perkebunan di Amerika berkembang pesat. Middle Passage adalah perjalanan laut dari Afrika ke Amerika yang penuh penderitaan. Budak dijejalkan dalam kapal dengan kondisi sempit, tanpa sanitasi, serta minim makanan dan air. Banyak yang meninggal akibat penyakit, penyiksaan, atau bunuh diri. Diperkirakan 15-20% budak tewas sebelum sampai di tujuan, menjadikan Middle Passage salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Sesampainya di Amerika, budak dipaksa bekerja di perkebunan kapas, gula, dan tembakau. Mereka bekerja tanpa upah dengan perlakuan kejam dari pemiliknya. Hak mereka dirampas sepenuhnya, bahkan keluarga mereka sering dipisahkan. Perbudakan ini berlangsung berabad-abad sebelum akhirnya dihapuskan secara bertahap. Meskipun hidup dalam kondisi sulit, banyak budak yang melawan. Beberapa melarikan diri dan membentuk komunitas sendiri, sementara yang lain melakukan pemberontakan, seperti Revolusi Haiti pada tahun 1791. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa para budak tidak hanya pasrah, tetapi juga berjuang untuk kebebasan mereka meskipun resikonya sangat besar. Gerakan anti perbudakan mulai berkembang pada abad ke-18. Inggris melarang perdagangan budak pada tahun 1807, diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1808, meskipun perbudakan sendiri baru benar-benar dihapuskan pada tahun 1865. Meskipun perdagangan budak dilarang, dampaknya tetap terasa dalam ketimpangan sosial, rasisme, dan diskriminasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Perbudakan budak di Middle Passage memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat modern. Beberapa dampak tersebut antara lain keragaman budaya. Perbudakan budak di Middle Passage membawa orang-orang Afrika ke Amerika yang kemudian membentuk komunitas-komunitas baru dengan budaya yang unik. Diskriminasi rasial. Perbudakan budak di Middle Passage juga memperkuat diskriminasi rasial yang masih terjadi hingga hari ini. Kesenjangan sosial. Perbudakan budak di Middle Passage juga menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar antara orang-orang yang kaya dan berkuasa dengan orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Perdagangan budak Atlantik atau tragedi Middle Passage adalah bukti kelam bagaimana keserakahan dan rasisme menciptakan penderitaan besar. Sejarah ini harus diingat agar tidak terulang dalam bentuk lain. Dalam video ini, kita telah menjelaskan tentang sejarah perbudakan budak di Middle Passage dan dampaknya pada masyarakat modern. Perbudakan budak di Middle Passage adalah salah satu bagian paling gelap dalam sejarah umat manusia, dan kita harus terus berusaha untuk memahami dan mengatasi dampak dari perbudakan. Kesadaran akan dampak perbudakan dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil. Menghargai hak asasi manusia adalah langkah penting agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel History Room untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sejarah dan hal unik lainnya di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.